Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita sampaikan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tidak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kita sadari ataupun yang tidak. Tapi sesungguhnya semua nikmat Allah yang kita diberikan kepada kita itu sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu senantiasa kita memanjatkan segala puji dan rasa syukur. Yang mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah tambah kenikmatan yang lebih besar kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tak lupa salawat salam dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya hingga mil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita masih tentang siksaan kubur dan bagaimana dahsyatnya perihnya siksaan kubur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang sangat panjang yang kemarin kita sudah bahas sebagiannya tentang bagaimana kondisi seorang yang beriman ketika menghadapi sakaratul maut dan menghadapi alam kuburnya atau alam barzahnya. Seorang beriman akan diberikan teman yang baik yang merupakan amal solehnya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilapangkan alam kuburnya dan juga diberikan celah menuju surga yang dimana dia bisa merasakan bagaimana sejuknya, bagaimana harumnya surga ini. Nah, sekarang bagaimana kondisi seorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dia menjadi orang yang kafir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW berkata, wa innal 'abdal kafir, dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, idza kana fi iqbalin minal akhirati, ketika kondisinya menghadapi akhirat, wa inqita'in minad dunya, dan terputus dari kehidupan dunianya, nazala ilaihi malaikatun, maka akan turun kepada orang kafir ini malaikat-malaikat minas samai, dari langit. Sudul wujuhi, kalau kemarin malaikat datang kepada orang beriman dengan wajah yang putih berseri, ya. Kalau datang kepada orang kafir dengan kondisi apa? Sudul wujuhi, dengan wajah yang hitam, gitu ya, wajah yang hitam. Wa ma'ahum al-musuh, dan mereka membawa kain yang sangat kasar. Kain, kalau mungkin ini kain wol tapi wolnya belum didambang, belum disamak mungkin ya, dan ini sangat kasar gitu ya. Fayajlisuna minhu maddal basari, dan mereka duduk ya di sekitar orang ini sepanjang mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti, kemudian datang malaikat maut. Ya, jadi ketika orang kafir sedang sakarat, banyak malaikat turun membawa kain yang sangat kasar. Kalau kemarin orang mukmin dia meninggal dunia, oleh Allah diperintahkan malaikat ini membawa kain kafan dan minyak wangi. Kalau ini dari kain yang sangat kasar. Kemudian datang malaikat maut hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malaikat maut duduk di atas kepalanya orang kafir ini. Fayaqulu, kemudian berkata, ayyatuhan nafsul khabithah. Kalau orang mukmin, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau di sini, wahai jiwa yang jahat, yang kotor.
ukhruji, keluarlah kalian, keluarlah kamu wahai jiwa yang jahat, yang kotor, ila sakhatillahi wa ghadabihi, menuju murka Allah dan amarah Allah. Kalau kemarin menuju rahmat dan karunia Allah, ini disuruh keluar menuju murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa fi a'dha'ihi kulliha, maka si ruhnya ini, orang yang kafir ini, ya, menyebar ke semua bagian anggota tubuhnya, ya, terasa banget gitu ya. Fayanzi'uha, kemudian malaikat maut ini menariknya, kama yunza'ul fusud, sebagaimana dicabutnya besi pemanggang, minas sufufi al-mablul, dari sebuah sufuf ini kain atau wol ya, yang basah, pemanggang yang basah dicabut sekaligus. Kalau memberatkan mungkin kalau kita analogikan sate Pak, ada tusuk satenya itu dagingnya kan ada, dicabut bukan satu-satu dulu, ini diberebetkan langsung dicabut seperti itu. Kebayang sakitnya ya, kebayang itu semua urat-uratnya, semua saraf-sarafnya bagaimana kondisinya. Ya. Fayanqati'u, maka tercabutlah ma'aha, berserta keluarnya ruh ini apa, al-uruq wal asab, maka seluruh urat-uratnya, saraf-sarafnya itu tercabut, terputus dari ruhnya. Kalau kemarin orang mukmin keluar seperti keluarnya air dari sebuah teko, itu mengalir gitu ya. Kalau ini langsung dipaksa sekaligus beremet gitu ya. Sehingga apa? Sehingga terasa bagaimana urat-uratnya, urat sarafnya ini putus dari ruhnya ini. Fayakhudhuha, maka malaikat maut mengambil ruhnya ini. Wa idza akhadhaha, dan ketika sudah diambil ruhnya ini, lam yada'uha, mereka tidak melepaskan sedikit pun, fi yadihi, di tangan malaikat Jibril, malaikat maut, tarfata ain, sekejap pun, hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi tilkal musuh, maka diambil, didudut sekaligus Pak, seperti itu, kemudian diambil, tidak dilepaskan sedikit pun sampai dimasukkan ke dalam kain yang sangat kasar yang tadi dibawa oleh para malaikat. Wa yakhruju minha, maka keluar dari kain itu, dari kain yang dibungkus ruh orang kafir ini, apa? Ka'antani rihi jifatin, bau yang sangat busuk dari bangkai. Jadi kalau ada bangkai yang sudah sangat busuk baunya, nah ini keluar aromanya dari ruh orang yang dibungkus dengan kain ini. Ya, alhamdulillah, kalau kemarin keluar wangi seperti minyak kasturi yang paling wangi di alam dunia ini, nah ini keluarnya bau yang sangat busuk dari sebuah bangkai. Fayas'uduna biha, kemudian mereka membawa naik ke atas, ya. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati, dan tidaklah mereka melewati sekelompok dari kelompok malaikat di langit, illa qalu, kecuali para malaikat itu berkata, ma hadhihi ruh al khabisa, ini ruh siapa yang bau bangkai begini, bau busuk seperti ini, gitu. Fayaquluna, maka malaikat yang membawa ruh orang kafir ini berkata, ruhu fulanin ibni fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan, bi aqbahi asma'ihi, dengan menyebutkan seburuk-buruknya nama. Nauzubillah. Ya, jadi disebutkan kalau kemarin si Kasep, si Gelis begini bahasa kita, ini ruh siapa? Si Bager teh Bapak Anu, ya, Ibu Anu, seperti itu. Nah, ini disebutkan dengan seburuk-buruknya nama. Ya, mungkin bahasa mohon maaf misalkan si kurang ajar, si berengsek gitu ya. Disebutkan auzubillah.
disebutkan nama dengan seburuk-buruk nama. Hatta yantahu, sehingga mereka sampai biha dengan ruhnya ini ila sama'id dunya, sampai ke langit kedunia. Fayastaftihuna, kemudian para malaikat itu minta untuk dibukakan. Apa yang terjadi? Fala yuftahulah, tetapi tidak dibukakan. Kalau kemarin tiap masuk ke langit pertama dibukakan, ruh siapa ini? Fulan bin Fulan. Mangga silahkan, selamat datang. Kemudian mereka menghantarkan, ngajajabkan, mengiringi mereka, ya, ruh orang mukmin ini setiap lapis-lapis langit sampai ke langit kedua. Tapi ini baru lapis langit pertama, ila sama'id dunya, sampai ke langit kedunia, minta dibukakan pintu oleh malaikat yang membawa ruh orang kafir ini, yang dibungkus dengan kain yang sangat kasar ini, tapi mereka tidak mau membukanya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membacakan hadhil ayat ini. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Ini surat Al-A'raf, ya. La tufattahu lahum abwabus samai, dan tidak dibukakan bagi mereka abwabus samai, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak memasukkannya ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya sampai kapanpun ruh orang kafir itu tidak diterima dan tidak akan bisa masuk surga. Sebagaimana analogi ini berarti mustahil itu Pak ya. Mustahil seekor unta yang besar itu masuk ke dalam lubang jarum. Artinya ruh orang kafir ini tidak mungkin masuk ke dalam surga. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, tuliskanlah nasib orang ini sebagai apa? Sebagai penghuni sijjin. Kalau surga di alam barzakh, kenikmatan yang didapatkan oleh seorang mukmin adalah illiyin. Ya, tapi kalau untuk orang kafir, tempatnya di mana? Sijjin, siksaan bagi orang-orang yang berada dalam alam barzakh, bagi orang kafir. Summa tutrahu, kemudian ruh orang kafir ini dilemparkan. Tutrahu, ruhnya ini torhan, ya, dilemparkan dari langit Pak. Kalau kemarin dibawa kembali ya, dijantarin, dijajarin gitu. Sekarang dilempar Pak dari atas. Kabayang dina para wae Pak, digedebutkeun kayak ini dari langit pertama, dari langit dunia, dilemparkan ruhnya. Ya. Dengan lemparan yang sebenar-benarnya lemparan. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas samai, maka seolah-olah dia itu dilemparkan dari langit. Fatahtafuhu at-tayr, kemudian ketika dilemparkan ruhnya ini dari langit, kemudian disambarlah ruhnya itu oleh tayr, oleh burung, atau tahwi bihir rihu, atau dilemparkan ya ruhnya ini oleh angin, fi makanin syahidin, ke tempat yang sangat jauh. Jadi dilemparkan. Kalau kemarin diantar, sekarang dilempar, dicabutnya sudah sekaligus. Kemudian minta dibukakan pintu langit pertama, tidak dibukakan. Kemudian bukan hanya tidak diterima, tapi juga dilemparkan ruhnya dari langit, ya, sebagaimana perumpamaan tadi, ruhnya dilempar dari langit, kemudian disambar oleh burung, dihempaskan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Yakni tegasnya turaddu, ditolak ruhnya ini, fatu'adu ruhuhu, dan akan dibalikan kembali ruhnya ini fi jasadihi, ke dalam jasadnya. Ya, jadi baru langit pertama. Makanya ada istilah, wah jangan tidak diterima dia, gitu ya. Gentayangan, kalau yang gentayangan sudah jelas bukan ruhnya Pak ya, bukan orang meninggalnya, tapi itu korinnya. Yang jelas memang orang kafir yang tidak diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sampai langit pertama itu sudah dilempar ya.
dilempar sampai dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya. Setelah masuk ruhnya ke dalam jasadnya, fayatihi malakani, maka akan datang malaikat, 2 malaikat, ya. Malaikat Raqib Atid, ya, yang kita kenal, ya. Raqib Atid ini dalam seluruh riwayat disebutkan kalau datangnya kepada orang kafir, tapi kalau ke orang mukmin namanya Bashar Mubashir, gitu ya, yang pemberi kabar gembira. Kalau orang yang kafir datangnya Munkar Nakir, orang malaikat yang memberikan kabar yang tidak menyenangkan. Nauzubillah. Fayudlisanahu, kemudian para 2 malaikat ini mendudukkan orang yang sudah kembali lagi ruhnya ke dalam jasadnya. Fayaqulani lahu, kemudian dua-duanya bertanya kepada ruh yang sudah dimasuki ke dalam jasadnya orang kafir ini, man rabbuka. Pertanyaan sama, mau orang kafir mau orang mukmin pertanyaan sama, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kalau orang mukmin bisa menjawab, maka fayaqulu, maka orang kafir ini berkata, la adri, apa, saya nggak tahu, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan setiap berkata la adri itu malaikat bawa gada, gendir, palu gede, gitu ya, memukul kepalanya sampai hancur dan dibalikin lagi. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau mungkin diibaratkan penyiksaan yang sangat dahsyat, gitu ya. Kalau lihat di film G30 SPKI gitu, gitu ya, ketika ditanya ada yang disiksa itu, ada yang dicabut kukunya gitu, ditanya gitu, nggak jawab, nggak ngukir dulu, hajar aja, gitu ya. Juga sama. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia berkata la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian bertanya lagi keduanya kepada orang kafir ini, wa madinuka, apa agamamu? Fayaqulu, maka orang kafir ini menjawab, la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian bertanya lagi pertanyaan berikutnya kepada orang kafir ini, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, apa yang kamu ketahui, apa pendapat kamu tentang orang yang telah diutus kamu ini? Fayaqulu, maka orang kafir menjawab, la adri, saya tidak tahu, ya. Padahal kisi-kisinya sudah ada, Pak, ya. Dan ini yang bisa menjawab adalah amal kita. Itu amal kita. Tidak bisa kita hafalkan cenah ayeuna lah. Mengke bertanya-tanya. Yang bisa. Ini enggak bisa, ya. Tidak bisa kita menjawab kalau tanpa keimanan. Karena yang berkata di sini adalah keimanan kita. Fayunadi munadin minas samai. Kemudian ada yang berseru di atas langit. Kadzaba abdi, hambaku ini sudah bohong, ya. Kenapa tidak tahu padahal sudah diberikan di alam dunia ini agama yang inna dina indallahi Islam, ya. Kemudian telah diberikan bahwa qul huwallahu ahad, dialah Allah, wa ilahukum ilahu wahid, terus semuanya. Maka Allah memberikan pernyataan kadzdzaba abdi, hambaku ini yang kafir ini berbohong, dia tidak tahu bohong, ya. Padahal dia sudah tahu tapi dia tidak beriman, ya, karena kekufurannya ini. Fa'afrisu lahu, maka hamparkanlah bagi dia min farsin nari, dari hamparan neraka. Waftahu lahu baban ilan nari, dan bukakanlah bagi orang kafir ini sebuah pintu menuju neraka. Kalau kepada orang mukmin sebuah pintu menuju surga, gitu ya, supaya tercium harumnya, terasa sejuknya anginnya surga. Sekarang dibukakan pintu di alam barzah menuju neraka. Supaya apa? Fayadkhulu alaihi, supaya masuk ke kuburnya orang ini, orang kafir ini, min harriha wasamumiha, dari panasnya api neraka dan dari hawanya yang menyengat, gitu ya, menyengat dari api neraka ini. Wa yadiqu alaihi, dan sempitkanlah baginya, ya.
disempitkan baginya qabruhu, ya. Jadi kalau kemarin diluaskan kuburnya, kalau orang kafir disempitkan kuburnya, ya. Fayahtalitu, maka akan terhimpit fihi di dalam kuburnya ini tulang rusuknya. Jadi kalau sudah sempit kan Pak, liang lahat kan sempit Pak. Kalau dengan kuburannya itu hanya 1 meter kurang lebih. Sekarang disempitkan sehingga tulang rusuknya ini terhimpit, ya, terpisah-pisah. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, setelah dihimpit, diberikan hamparan-hamparan dari siksa dari api neraka, kemudian dibukakan pintu menuju neraka, dihimpitkan, disempitkan alam kuburnya atau kuburannya, kemudian didatangkan kepadanya seorang lelaki dengan wajah yang sangat jelek, qabihus thiyabi, pakaian yang jelek juga, muntanur rih, dan bau yang sangat busuk. Sudah jelek wajahnya, pakaiannya compang-camping, jelek juga, kemudian baunya busuk. Fayaqulu lahu, kemudian bertanya laki-laki orang kafir ini kepada yang datang. Laki-laki ini memberikan ke orang kafir yang dikubur ini, absyir billadzi yasuuka, saya membawa kabar buruk bagimu, kata lelaki ini yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, berbau busuk, ya. Kemudian fahadza yaumuka alladzi kunta tu'adu bihi, inilah hari yang sebagaimana telah dijanjikan kepada, yaitu siksaan. Fayaqulu, kemudian laki-laki orang kafir ini bertanya, man anta, siapakah kamu? Fayaqulu, maka laki-laki yang jelek wajah ini, yang jelek pakaiannya ini, yang bau busuk ini menjawab, ana amaluka sayyi, akulah, ya, amalmu yang jelek ini. Fayaqulu, maka orang kafir ini berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, la taqimis sa'ah, janganlah sampai terjadi kiamat. Rabbi la taqimis sa'ah, wahai Tuhan, janganlah sampai terjadi kiamat. Kalau orang mukmin segerakan untuk kiamat supaya mendapatkan balasan pahalanya, bisa berkumpul dengan keluarga dan pelayan-pelayannya. Tapi orang kafir berharap bahwa kiamat jangan dulu terjadi. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya jauh lebih buruk, jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Sehingga dia, ya Allah, jangan segerakan dulu kiamat, tahan dulu, ya. Saking mengerikannya apa yang terjadi setelah itu. Ini belum apa-apa, ya. Ini baru opening, ya, baru opening. Kalau kemarin openingnya kalau untuk orang beriman itu diberikan tempat yang luas, diberikan harum sejuk gitu, ya, diberikan tempat yang nyaman. Ini baru opening, baru pembukaan di alam barzahnya sudah mendapatkan hal yang demikian mengerikan. Qala haddatsana al-faqih Abu Ja'far, berkata Abu Faqih As-Samarqandi menceritakan kepada kami al-faqih Abu Ja'far, haddatsana Abul Qasim Ahmad bin Hamzah, haddatsana Muhammad bin Salamah, haddatsana Abu Ayyub, haddatsana Qasim ibnu Al-Fadl anil Harrani an Qatadah an Qasamah ibnu Zuhair an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza tadara, ketika menghadapi kematian, sakaratul maut, atathu al malaikat, maka akan datang kepadanya malaikat-malaikat, bihariratin, dengan membawa kain sutra, ya,
Kalau riwayat ini menyebutkan bahwa malaikat membawa kain sutra fiha miskun, yang di dalamnya terdapat minyak kasturi, wa dhabair raihan, dan bermacam-macam wangian, wa tusallu ruhuhu, dan dicabut pelan-pelan ruhnya ini, kama tusallu sya'ratu min ajin, sebagaimana dicabutnya sehelai rambut dari adonan. Jadi kalau orang beriman itu dicabut ruhnya itu pelan-pelan. Kalau Bapak punya adonan, di sana ada rambut sehelai palaunan kita dicabut nanti, gitu ya. Kalau ruhnya orang beriman. Wa yuqalu, kemudian dikatakan kepada ruh ini, ayyatuhan nafsul mutmainnatu, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, dengan keadaan ridho dan ridhoi, angka kepadamu, ila rahmatillahi ta'ala, menuju rahmat Allah, wa ridwanihi, dan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ukhrijat, dan ketika telah dikeluarkan ruhnya orang beriman ini, wudi'at ala dzalikal miski, maka ruhnya ini disimpan di atas minyak kasturi ini, warrihan, dan minyak wangi-wangian itu, wa tuyat alaihil harirata, kemudian ruhnya ini dibungkuskan oleh kain sutra, wa bu'itsa biha ila illiyin, kemudian diambil diangkat, ya, dihantarkan ruh orang beriman ini kepada illiyin. Jadi dibungkus kain kafannya menggunakan harirah, menggunakan kain sutra, Pak, ya, dan di dalamnya ada minyak wangi. Wa innal kafira, dan sesungguhnya seorang kafir, idza tadara, ketika dia menghadapi sakaratul maut, atatul malaikatu, sama malaikat datang, ya, tapi dengan apa? Bimashin min sya'rin, ya, dari kain yang keras dari bulu, ya. Jadi kain yang belum disamak mungkin banyak. Jadi kulit domba, kulit sapi misalnya, yang ada bulunya, yang belum disamak itu kan jegang beras, gitu. Itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang kafir. Ya, kalau orang mukmin diberikannya kain sutra dan ada minyak wangi, gitu ya. Fihi jamrun, di dalam kain atau kain yang kasar itu ada jamrun. Jamrun itu ada bara api, ayat ruhak, Pak, ya. Ruhak itu ya bara itu ya. Kalau orang nyate kan di sate itu bara api seperti itu. Sudah kasar kainnya, kemudian ada bara apinya. Fatun za'u ruhuhu, maka dicabut ruhnya itu intizaban syadidan, dengan mencabut sekeras-kerasnya, itu sekaligus. Wa yuqalu laha, kemudian dikatakan kepada ruh orang kafir ini, ayyatuhan nafsul khabithatu, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jahat, ukhruji ila rabbiki, keluarlah kamu menuju Tuhanmu, sakhitatun maskhutan, dalam keadaan murka dan dimurkai oleh Allah, alaika, kepadamu, ila hawanillahi, menuju kehinaan dari Allah, wa adzabihi, dan menuju siksaan Allah. Tadi mah diselamatkan untuk menuju radiyatan mardiyah, ini mah murka Allah dan kehinaan Allah, siksaan Allah. Fa idza ukhrijat ruhuhu, ketika dikeluarkan ruhnya, wudi'at ala dzalikal jamri, maka ruhnya ini disimpan di atas bara api, ya, yang kain yang ada bara apinya. Wa inna laha nasijan, dan ketika dimasukkan ruhnya ini ke dalam bara api, itu ada rintihan, ada orang yang menangis rintihan yang sangat mendalam, gitu kan. Ada suara yang sangat, tangisan yang sangat mendalam. Karena sizit ilghalayan, bahkan ini seperti suara
rintihan atau suara gejolaknya golayan itu air yang mendidih Pak. Ini kayak gini aja Pak, kayak sate gitu ya, masukkan ke dalam minyak itu kan ngagolak gitu, seperti itu. Terdengar suara mendidihnya itu terasa karena bara api. Wa yatwi 'alaiha al-masj, kemudian dibungkuskan setelah dimasukkan. Jadi seperti ini bara apinya, di atasnya disimpan, kemudian dibungkuskan dengan kain yang tadi kasar ini ya. Jadi kalau tadi dibungkus dengan kain kafan dari hariro, dari sutra gitu ya. Ini mah dari kain yang di dalamnya ada bara apinya, dibungkuskan, dipincuk berarti kan ya. Bukan dibungkus, dipincuk gitu. Ada kainnya kasar gitu ya, bukan dibungkus tapi dipincuk. Ada suara yang mendidih ya di dalam wadah ini. Fayudhabu biha ila sijjin, kemudian dibawa ruh orang kafir ini yang dibungkus dengan kain yang kasar ini, yang di dalamnya ada bara api, menuju apa? Menuju neraka sijjin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita sehingga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana dahsyatnya siksaan kubur, bukan hanya nanti di akhirat bagi orang kafir, tapi juga ketika awal mereka memasuki alam barzah sudah mendapatkan siksaan yang begitu dahsyat. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur ini, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada azab kubur, karena azabnya bukan kaleng-kaleng Pak. Azabnya bukan isapan jempol, tapi benar-benar dahsyat, luar biasa, yang tidak akan bisa kita menahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.